yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah transaksi UD Buana yang persiapan nanti contoh soal ujian kompetensi ya. Nah, ini adalah contoh purchase jurnal pembelian. Kemudian yang kemarin saya kirim soal, ini adalah jawabannya ya. Jawabannya saya sudah ada. Nah, sampai dengan jurnal pengeluaran kas juga sudah ada dan petty cash juga sudah ada ya. Nah, transaksi yang pertama, kita lihat di situ tanggalnya. Kamu kalau misalkan emang nggak bisa buka handphone, sambil dicatat aja. Ini sambil dicatat. Di purchase jurnal, kita bahas yang pertama purchase jurnal dulu. Cari jurnal pembelian di transaksi tanggal berapa aja. Megang buku besar nggak? Megang buku besar nggak, Neng? Megang? Halo? Halo, Neng? Kedengaran semua? Ini aku dapatnya 2 kali lebih banyak. Ya. Purchase jurnalnya, tolong dilihat di layar kaca ini. Ada 3 transaksi yang masuk dalam jurnal pembelian. Yang pertama di tanggal 10, di tanggal 22, di tanggal 29. Ya. Sambil dicatat nggak apa-apa. Biar nanti kamu nggak ngedar. Hati-hati jangan salah masukin jurnalnya ya. Transaksinya jangan sampai salah. Untuk jurnal pembelian, ada transaksi tanggal 10, transaksi tanggal 22, transaksi tanggal 29. Nah, kemudian invoice-nya untuk tanggal 10, ya, F05, kemudian deskripsinya nama perusahaannya PT Margonda, ya. Sambil dicatat boleh. Saya hanya bahas beberapa jurnal aja, jadi nanti kita nyicil dulu sampai dengan entry jurnal minggu ini selesai. Tanggal 10, kemudian debitnya itu di soal persediaan barang dagang, kemudian ada PPN masukan, dan akun payable, itu akunnya. Ya. Persediaan barang dagang 301 juta. Kemudian VAT in atau PPN masuknya 10% dari 300 juta sebesar 30 juta 100. Kemudian ada akun payable di kredit. Itu di total digabung 301 juta ditambah 30 juta 100 jadi 331 100. Ini baru tanggal 10. Ya, satu jurnal kita bahas dulu. Kemudian tanggal 22 ada namanya PT Sahabat Jaya dengan invoice A17 ya. Kemudian persediaan barang dagangnya 399.600. VAT in-nya 10% dari 399.600. 39.960. Setelah itu tetap akun di kreditnya akun payable atau utang dagang. Ya. Kemudian akun payable itu total dari keseluruhan merchandise inventory ditambah dengan PPN. Nah, terakhir di tanggal 29 yang masuk ke dalam purchase journal. Setelah itu tidak ada transaksi selain di tanggal ini. Purchase journal hanya ada 3. Ya. Dengan invoice yang terakhir G11, deskripsinya FH Makmur. Ya. Kemudian merchandise inventory-nya 333.200. VAT in-nya 10% dari 33.320. Nah, baru di terakhirnya adalah account payable. Dengan nominal 366.520 dapatnya dari 333.200.000 ditambah 33.320.000. Sudah, hanya 3 transaksi aja yang masuk dalam purchase journal. Selain itu tidak ada lagi.
Ya, ingat jangan sampai salah ke dalam masukin jurnal mana yang masuk dalam kategori pengeluaran kas, penerimaan kas, pembelian atau penjualan. Ya, setelah itu seperti biasa ini di total. Berapa total merchandise, fed in dan juga account payable. Nama akunnya tidak lupa sudah ditulis ya. Seperti itu. Kemudian debit kreditnya sudah balance 1.137.180.000. Ya. Rekapitulasi tinggal kalian salin. 1.500-nya adalah sudah diketahui angkanya 1.033.800.000. Ini untuk kolom debitnya. Kemudian 2.600-nya milik PPN masukkan 103.380.000. Di total untuk kelompok debit sudah sama dengan kelompok kredit. Nah, yang kelompok kredit hanya account payable ya dengan total 1.137.180.000. Jurnal pembelian hanya ada 3 transaksi. Ada pertanyaan nggak? Ingat dicatat nomornya. Dicatat tanggalnya 10/22/29. Jelas nggak? Kalau udah jelas, berarti udah paham semua nih. Mas. Oke ya. Jangan ada yang salah dalam masukin jurnal, karena nanti kalau misalnya kamu salah di jurnal, otomatis ke belakangnya juga akan salah. Ini mau dicatat atau sudah difoto, di screenshot? Nggak bisa ya? Ya, di screenshot, Pak. Tinggal dicatat. Oke. Kemudian untuk purchase jurnal hanya ada 3 transaksi dan sudah dibahas. Yang selanjutnya adalah sales jurnal, jurnal penjualan. Ya. Jurnal penjualan juga sama, ada 3 transaksi. Yang pertama tanggal 6, tanggal 18, tanggal 27. Ya. Tanggal 6 itu dengan invoice nomor F12-1, deskripsinya Digital LX ya. Kemudian yang di debit account receivable 286 juta, kemudian sales of merchandise ya 260 juta, kemudian fed out-nya 10% dari 260 juta. Ya. Nah, kemudian tanggal 18 F12-2 invoice-nya dengan deskripsinya JBLX, account receivable-nya 188 juta 100, kemudian sales of merchandise-nya 171 juta, dan PPN-nya 10% dari 171 juta dengan nominal 17 juta 100. Nah, yang terakhir di tanggal 27. Ya, F12-3. Lihat di nomor invoice-nya dia selalu berurutan. Ya. Kalau dia nomor berurutan, ini adalah yang masuk dalam sales jurnal. Contoh di purchase jurnal, ini kan tidak berurutan ya, tapi kalian pahami mana yang masuk dengan penjualan, mana yang masuk dengan pembelian. Nah, di tanggal 27 sudah diketahui, sudah dibahas, di tanggal 18 juga sudah, di tanggal 6 juga sudah. Tidak ada lagi transaksi yang masuk dalam jurnal penjualan. Ya. Setelah itu di total berapa amount account receivable seperti biasa ini ya. Kemudian ini di total dengan menggunakan kalkulator ya. Kemudian fed out-nya juga sama. Nomor akun sudah tertera di layar kaca, kalian tinggal pindahkan ke dalam rekapitulasi. Rekapitulasi seperti biasa, kelompok debit hanya ada 1 ya, yaitu 1.394.61.600.000. Kemudian kolom yang kredit tinggal kalian pindahkan, jumlah amount-nya adalah yang ini. Ya. Nah, kalau sudah direkapitulasi berarti sudah balance ya. Kemudian ini juga sudah balance, berarti kolom sales jurnal sudah selesai. Paham nggak sampai sini? Dicatat tanggal transaksinya, yang penting ini, Neng. Ini nih transaksinya ini nih.
Dicatat tanggal yang masuk kolom penjualan itu ada 3. Tanggal 6, tanggal 18, tanggal 27. Selain itu tidak ada yang masuk dalam jurnal penjualan. Paham sampai sini? Jelas ya? Halo? Oke. Kalau sudah masuk ke dalam jurnal penerimaan kas dulu. Jurnal penerimaan kas. Sudah kelihatan layarnya jurnal penerimaan kas? Sudah. Kelihatan, Pak. Ya, Sudah. yang masuk ke dalam kolom jurnal penerimaan kas itu tanggal 3, tanggal 12, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 20, tanggal 25. Selain itu tidak ada yang masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Hati-hati ya, tanggalnya dipahamin. Lihat sini. Tanggal 3, tanggal 12, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 20, dan tanggal 25. Selain dari tanggal itu, tidak ada yang masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Ya, yang pertama tanggal 3, BKM 12 strip 1. Dia pasti selalu berurutan, kecuali untuk yang penjualan tunai. Ya, notanya nota kontan. Di tanggal 13. BKM 12 strip 1 dengan deskripsinya adalah JBLX. Ya, penerimaan kas 34.100.000. Ya, ini sebagai pelunasan piutang. Kemudian piutangnya 34.100.000. Ya, ini sebagai pelunasan piutang, menerima pelunasan piutang. Ya. Kemudian di tanggal 12 BKM 12 strip nomor 2, yang kedua nih. Deskripsinya Digital LX. Dia menerima piutang juga. Pelunasan atau menerima pelunasan piutang 180.400.000 kas di debit, kemudian account receivable 180.400.000. Ya. Kemudian ini ada nota kontan, diterima penjualan tunai. Berarti bukan kas sama piutang. Apa namanya? Akunnya kas dengan penjualan. Menerima penjualan tunai. 13 itu nomor invoice-nya atau evidence number-nya KN01, penjualan tunai, deskripsinya. Berarti yang masuk dalam akunnya adalah kas dan penjualan atau sales. 266.200 untuk CIB, salesnya 242.200, tapi di situ disebutkan dikenai dengan PPN. Dikenai dengan PPN berarti 10% dari 266.200. Jadi totalnya berapa? Ya, 242.200, 10%-nya berapa? Jadi 242.200 ditambah 242.000.000. Kalau di soal itu tertera seperti ini. Nah, untuk cash in bank-nya jangan ditulis seperti ini. Ini adalah kas setelah setelah pajak pertambahan nilai. Setelah pajak pertambahan nilai, PPN outcome. Ya. Penjualannya diterima 242 juta. Ya. Kemudian ada PPN, jadi 10% dari 24.200. Ini ditambah, kemudian taruh di kas. Yang pernah saya jelasin. Jadi cash-nya itu bukan 242 juta, melainkan 266.200.000 sudah termasuk PPN. Tanggal 14, BKM 12 strip nomor 3, Digital LX. Ini menerima pelunasan piutang. Berarti kas dan piutang. Seperti tanggal 3 dan tanggal 12. Kemudian tanggal 20, PKM 12 strip nomor 4. Penerimaan piutang yang dihapuskan. Berarti CIB 7,2. Kemudian allowance for
the full debt 7,2 juta. Ini artinya apa, Neng? Allowance. Ayo. Pernah saya kasih kan? Artinya apa tuh? Penyisihan Penyisihan piutang tak tak tertagih. Penyisian piutang tak tertagih. Kemudian di tanggal 25 terakhir BKM 12 strip nomor 5. Ya, hanya ada 5 tapi dengan penjualan jadi 6. Ya, dengan invoice yang berbeda. Maju LX deskripsinya ini juga sama, menerima pelunasan piutang 19,8 untuk CIB, kemudian 19,8 untuk piutang. Ya, setelah itu kamu jumlahkan ini. Berapa total amount CIB adalah 536.300. Kemudian berapa total account receivable adalah ini. Berapa kolom total untuk serba-serbi atau lainnya, akun lainnya. 273.400. Ya. Kemudian kamu tinggal rekapitulasi berapa kolom debit. Kolom debit itu hanya satu milik CIB. Kolom kredit 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 akun. Akun receivable 1.300. Kemudian ada sales, penjualan, ada PPN masukin, dan ada penyisian piutang tak tertagih. Jadi ada 4 akun, bukan di total seluruhnya di sini, bukan. Tapi dijabarin masing-masing akun ininya. Akun name-nya dan nominalnya. Oke, pengisian rekapitulasi seperti itu. Penerimaan kas sudah selesai. Kira-kira ada yang mau ditanyain? Jelas ya? Tanggalnya jangan lupa dicatat mana aja transaksi tanggal yang termasuk penerimaan kas. Oke, kalau nggak ada pertanyaan next nih ya. Next ya, Neng. Oke, lanjut ya. Masih pada bingung kan nih? Enggak, Pak. Enggak, Oke. Pak. Kalau ada yang nanya, WA aja. Ya, ini saya menjelaskan. Jawabnya secara jangan semuanya. lama-lama, Pak, kalau di WA. Ya, Pak. Nunggu. Ya, tadi lagi di jalan. Nunggu Neng. itu Kalau nggak gitu, enak, Pak. Nah, nunggu itu nggak enak, Pak. Ya, ya. Jurnal pengeluaran kas. Cash payment journal yang masuk dalam jurnal pengeluaran kas tanggal 1, tanggal 6, tanggal 9, 15, 18, 23, dan 30. Selain dari itu, tidak ada yang masuk ke dalam transaksi pengeluaran kas. Lihat independence number-nya. Ini selalu berurutan. Dari BKK. BKK itu bukti kas keluar. Nomor 1 sampai dengan 7. Berarti ada 7 transaksi yang masuk dalam cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Ya. Kemudian di Desember tanggal 1. Ini yang tanggal 1 Desember. Ya. BKK 12/1 pembayaran gaji. Berarti pembayaran gaji bulan November. Ya, masuknya yang yaitu adalah expense payable sama CIB. CIB. Ya, oke. Kemudian tanggal 6 BKK 12/2 PT Margonda deskripsinya. Nah, ini adalah pembayaran utang. Pembayaran utang tetapi tidak dapat potongan, ya, tidak dapat potongan. Pembayaran utang tidak dapat potongan diskon. Berarti utang dengan kas, seperti biasa, ya. Tanggal 9 BKK 12/3 PT Sahabat Jaya juga sama, pembayaran utang tanpa ada potongan, utang dan kas, ya. Tanggal 15 ini ada setoran pajak. Di tanggal 15 BKK 12/4 terangan deskripsinya adalah setoran pajak. Berarti utang PPN pada kas. PPN payable atau utang PPN pada kas. Jumlahnya adalah 1,5. Nah, tanggal 18 BKK 12/5 PT Margonda juga melunasi utang, berarti utang dan kas. Kemudian tanggal 23, BKK 12/6, FA Makmur, pelunasan utang, utang dan kas. Ya. Kemudian
ada tanggal 30 BKK 12/7 pembayaran cicilan. Bank Mandiri Loan itu artinya apa? Panjang. Yang Utang jangka panjang, Pak. Jangka panjang. Panjang. Kemudian interest expense, pendapatan. Utang jangka Lain, nah. panjang. Interest expense apa? Ayo. Woi, interest expense. Beban. Artinya apa? potongan bunga bukan sih apa-apa. Beban bunga. Beban bunga, ya betul. Oke. Nah, itu sudah dijabarin berapa utang jangka panjangnya, kemudian ada namanya beban bunga, kemudian di total, jadi utang jangka panjang berikut dengan beban bunga, itu di debit, kemudian yang di kredit adalah cash in bank atau CIB. Ya, seperti biasa, ini kamu totalin, ditulis di sini, kemudian serba-serbinya atau odasnya ditotalin, CIB juga ditotalin. Rekapitulasinya, penulisannya sama kolom debit itu berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 akun, bukan 2 akun, bukan kolom ini sama bukan kolom ini. Tapi 5 akun, account payable, expense payable, PPN payable, Bank Mandiri Loan, interest expense. Nomor akunnya sudah ada, tinggal kamu tulis di sini. Ya, yang pertama 2100, kemudian 2200, 2400 sampai dengan 9100 nominalnya sudah tertera. Jumlahkan di sini ya. Kemudian yang kredit hanya ada 1 milik CIB ya. Totalin harganya kemudian pindahkan. Jelas ya? Cukup ya. Sampai situ dulu, nanti kalau kalian sudah selesai saya menjelaskan 4 jurnal dulu. Dipa nggak nyampe selesai, Pak. Gak apa-apa. Tanggung Nanti. amat. Hah? GJ-nya belum, Pak. Waktunya, Iya, waktunya, Pak. Neng. Lanjut GJ nggak? Ya lanjut, Lanjut. Pak GJ. Ya, oke ya, lanjut aja ya. Nggak apa-apa nih. Saya lanjutin. Iya, GJ, Pak. Udah nggak apa-apa. Oke. Kayak gini kan, Teh. General Jurnal, UD Buana. Nah ini, di tanggal 6, tanggal 7, tanggal 11, tanggal 13, tanggal 18, dan tanggal 27. Masuk ke dalam GJ atau jurnal umum. Ya, tanggal 6, ada F12 strip 1, HPP-nya ditulis. Ingat ya, jurnal untuk mencatat harga jual ada 2. Yang pertama, jurnal untuk mencatat penjualan ada 2. Yang pertama dengan harga jual. Harga jualnya kan tadi udah. Nah, tanggal 6 ini kamu tulisnya di sales jurnal. Nih. Ya. Tanggal 6, F12 strip 1. F12 strip 1 ini. Ya. Kemudian GJ-nya kamu tinggal catat HPP-nya. Apa, Pak, tadi, Pak? Yang harus diingat apa? Kenapa? Yang harus diingat apa? Yang harus diingat adalah Harga jual. dalam mencatat penjualan itu ada 2. Yang pertama harga jual, penulisan dengan menggunakan harga jual. Yang kedua dengan menggunakan HPP. Ya. Tanggal 7 itu ada retur. Ya. Sales retur NK 12 strip 1. Ya, berarti jurnal adalah sales retur. Kemudian ada pajak. PPN outcome-nya 10% dari sales returnya berapa? Misalkan sini sudah diketahui ya angkanya 50 juta, kemudian berarti 10%-nya adalah 5 juta. Baru setelah itu adalah account receivable penggabungan dari retur penjualan dan PPN outcome 55 juta. Ya. Kemudian merchandise inventory dan harga pokok penjualannya 44.500.000. Ya. Kemudian di tanggal 11 account payable, merchandise inventory, dan PPN income. 45 juta, 41 juta, dan 4.100.000. Di tanggal 13, ada harga pokok penjualan pada persen barang dagang, ya, nominalnya 180 juta. Kemudian di tanggal 18, ada harga pokok penjualan dan merchandise inventory 146 juta. Dan tanggal 27 juga sama,
harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang 367-154-289. Oke, kalau mau dicatat, kalau mau di-screenshot nggak apa, silakan. Nanti tinggal dipahami soalnya ya. Kelihatan. Oke, kalau udah cukup ya. Saya nggak bisa lama-lama nih. Ya, cukup ya. Ya, Nanti selebihnya Pak. silakan bertanya. Inventory nggak, Pak? Inventory nanti. Inventory kan dibikin kan? Inventory nanti aja. Enggak. Nih, yang kayak gini kan? Ya, Ya. Ya, sebenarnya bikin. Namanya UKK bikin semua lah. tapi kita bikin juga, Pak. Ini nih yang kemarin kamu belajarin nih. Nih. Ini namanya inventory nih. Menggunakan metode apa nih? Itu udah apa tuh? Inventornya ini ya. Itu metode Vivo. Ini metode Vivo, Pak, yang Ya. atas. Setelah yang penting jurnalnya dulu. Metode Yang apa penting sih ini? jurnalnya dulu ya. Average. Sebenarnya ada lagi. Petty cash nanti aja. Oke. Berarti kerjain sampai mana tuh? Iya, Pak, dalam Yang tadi saya jelasin aja. Sampai mana Pak kerjainnya Pak? PJ, purchase jurnal, sales jurnal, kemudian CRJ, CPJ, GJ. Oh. Ya, oke cukup ya? Jelas ya? Ya. Ya, Iya, Pak. saya tunggu Ternyata saldonya pengerjaan enggak, kamu Pak. karena saya udah punya Saldo. kunci jawabannya. Saya jadi tinggal mencocokkan jawaban kamu benar atau enggak. Ya, Oke. iya, Pak. Ya, dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.